Teman-teman yang berbahagia, para subscriber dan juga teman-teman pejuang psikosomatik dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sedikit saya mau membagi tentang suatu fenomena yang disebut functional somatic symptoms. Jadi gejala psikosomatik yang mungkin teman-teman biasa kenal pada beberapa kali kita membahas tentang hal ini, kita mau membahas sedikit lebih dalam lagi, terutama kaitannya dengan bagaimana kondisi sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin mempelajari diri sendiri dan pengen keluar dari masalah yang ada, mungkin kita bersama-sama belajar ya. Karena ini memang sengaja bahannya saya khususkan untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang masalah psikosomatik, dalam hal ini functional somatic symptoms. Jadi seperti biasa kalau kita kuliah, kita akan coba bagi share presentasi. Nah, jadi ini ya kita akan bicara tentang functional somatic symptoms. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang functional somatic symptoms, adalah gejala somatik fungsional yang mengacu pada gejala fisik yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh patologi organik atau patofisiologi yang biasa ditemukan pada kondisi medis sebenarnya. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini yang teman-teman alami, mengalami gejala jantung, lambung, paru, ya, otot. Tapi ketika diperiksa itu tidak ada sesuatu yang signifikan dialami oleh orang tersebut secara medisnya. Dan gejala ini tentunya menyusahkan ya, melemahkan kondisi seseorang, mempengaruhi fungsi dan kualitas hidupnya. Dan pada berbagai macam kasus kita bisa temukan termasuk pada depresi ya, gangguan kecemasan dan gangguan gejala somatik. Jadi ini perlu untuk diperhatikan sama teman-teman semua bahwa situasi ini memang dominan bisa terjadi pada gejala-gejala cemas dan depresi. Nah, dalam diagnostis kriteria menurut DSM-5, pasien tahu bahwa dokter saat ini mendiagnosis ya kondisi gejala ini bukan berarti tidak harus ada kondisi tidak medis gitu ya. Jadi terkadang kalau kita lihat banyak pendekatan lebih ke psikobehavioral yang ada untuk gejala diagnosis somatic symptom disorder. Nah, gejala somatic symptom disorder ini secara diagnosis klinis, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya functional somatic symptoms. Suatu gejala yang berkaitan dengan kondisi fungsional tubuh orang tersebut. Jadi makanya gejalanya itu menyangkut sistem saraf pusat otonom, di mana lambung, jantung, paru adalah organ-organ besar yang dipersarapi oleh organ otonom tersebut. Dan kalau misalnya situasi ini ya, terkadang memang ada kaitannya nih dengan kondisi medis seseorang. Prevalensinya cukup lumayan ya, sekitar 5-7% dan lebih umum pada wanita sehingga perempuan itu akan jauh lebih banyak yang mengalami gangguan psikosomatik daripada pria dan dapat terjadi di semua usia dengan prevalensi mencapai 17% di populasi pasien perawatan primer. Ya, jadi teman-teman yang berobat bolak-balik ke dokter mungkin tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus seperti ini ditemukan pada kondisi primer di mana kita tidak tahu ternyata oh ini problemnya, masalahnya gitu ya. Nah, dalam penelitian di Asia kita tahu bahwa banyak kasus-kasus functional somatic symptoms ini ditemukan pada pasien depresi ya. Kalau di Indonesia mungkin juga banyak pada kasus depresi cemas. Tapi kalau di Cina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, penelitiannya itu banyak pada kasus depresi. Bedanya apa nih depresi dan cemas?
Bedanya kalau depresi itu gejala putus asanya, sedihnya dominan. Sedangkan cemas mungkin lebih dominan gejala terkait dengan ketakutannya, kekhawatiran berlebihannya. Itu yang paling dominan terjadi. Nah, penyebabnya, nah ini yang saya akan jelaskan ya kepada teman-teman semua. Pertama, tentunya ada faktor genetik. Ya, di sini kita sudah tekankan ada faktor genetik dan epigenetik. Ya, ini profiling dari pasien itu sendiri. Juga dikaitkan dengan adanya problem terkait dengan gejala ini dengan gangguan organik sebelumnya. Jadi mungkin saja orang ini sudah mengalami sakit medis sebelumnya. Ya, mungkin juga ada COVID gitu ya, ataupun yang lainnya gitu. Ada juga terkait dengan pengalaman traumatik masa kecil, ya, ada adverse dari childhood experience, jadi ada hubungannya dengan kondisi pengalaman masa kecil, adanya juga terkait dengan stresor sebelumnya yang mungkin sudah cukup lama, ya, dan kepercayaan budaya, ya. Jadi konteks budaya atau cultural beliefs, ya, kepercayaan-kepercayaan yang sering berkaitan. Nah, hal ini tentunya akan berkaitan dengan input sensorik pada orang tersebut dan ekspektasinya. Ya, mungkin di dalam kehidupan kan tentunya ada suatu proses turun naik, ya, termasuk juga harapan dan kenyataan yang ada. Namun, kalau kita melihat ketika terjadinya gejala-gejala ini, maka yang paling dominan terjadi adalah bahwa kondisi persepsi adanya gejala stres di badan dipengaruhi oleh kondisi saat ini, acute illness, ya, gangguan atau penyakit terjadi pada saat ini, atau kecelakaan. Jadi triggernya bisa tuh, atau current life stressor, ya, atau sesuatu yang berkaitan dengan stres yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk itu kemudian kita melihat problem-problem terkaitan dengan hal ini akan dipengaruhi atau dipicu lagi oleh berbagai macam faktor. Misalnya, penanganan yang tidak tuntas atau tidak sesuai sebelumnya. Penyakit fisik yang sudah ada, penanganannya ternyata tidak sesuai, maka akan kesulitan untuk mencapai suatu keadaan yang stabil. Atau ada suatu proses penghindaran dan deconditioning, ya, di mana orang itu kemudian eh, mencoba untuk mengkondisikan hal-hal yang tidak pas pada situasi sakitnya tersebut atau menghindar dari situasi kondisi yang memicunya sehingga tidak akan terlalu punya harapan baik, ya, jadi bolak-balik seperti itu terus. Ini juga dipengaruhi oleh kognitif dan emosional, ya. Jadi ada beberapa faktor terkait dengan gangguan cemas, depresi, ya, pengakuan akan sakit juga, termasuk juga bagaimana otak itu punya pikiran yang pas untuk membantu proses itu menjadi jauh lebih stabil atau tidak sebaliknya. Dan tentunya ini juga akan berhubungan dengan bagaimana orang tersebut punya kecenderungan untuk mencari bantuan, ya. Biasanya ini dikaitkan dengan juga bagaimana proses itu mempunyai secondary gain, ya, terutama dari orang-orang terdekatnya. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi input sensorik dan ekspektasi dari pasien sehingga terjadi situasi yang lebih bisa kronis atau berkepanjangan. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita perlu memperhatikan bahwa situasi yang berkaitan dengan problem-problem kecemasan ini mungkin perlu diperhatikan sebagai sesuatu hal yang bisa memicu. Dan juga jangan lupa stresor yang dialami oleh teman-teman dalam praktek sehari-harinya. Jadi terkadang kalau kita lihat, memang orang ini punya problem kecemasan yang lebih dominan daripada yang
lain. Dan inilah situasi yang mungkin perlu kita perhatikan ya, supaya dia tidak terus-terusan berproses menjadi jauh lebih kurang baik. Problem seringkali terjadi adalah bagaimana merespon situasi-situasi tersebut. Bukan cuma sekedar mengobati dengan obat. Terkadang malah menurut saya yang paling dominan adalah bagaimana merespon pertama kali terhadap kondisi itu jika datang. Tentunya edukasi melalui forum YouTube seperti ini juga bisa membekali nih teman-teman untuk tahu bahwa sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan misalnya. Tapi jangan sampai juga saya menganggap enteng karena kalau saya tidak menyadarinya bahwa itu ada atau mencoba untuk mengatakan tidak, malah denial itulah yang akan membuat saya sulit sembuh. Saya harus mengakui bahwa saya memang mempunyai kendala dalam berproses di antaranya coping mechanism saya terhadap situasi-situasi yang tidak nyaman ini. Dan untuk itulah dikaitkan dengan situasi ini bukan hanya pengobatan dengan obat, beberapa di antara teman-teman yang punya kecenderungan masalah-masalah kepribadian yang sulit diperbaiki atau teman-teman susah untuk coping dengan situasi tersebut, maka teman-teman perlu punya bantuan. Ya, perlu punya bantuan dalam berproses, di mana bantuan ini mungkin bisa dengan psikolog atau psikoterapis atau psikiater yang memahami tentang masalah-masalah psikoterapi. Ya, dan ini tentunya penting banget, apalagi seorang dokter, dokter jiwa biasanya dia punya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaannya secara fisik dengan pengobatan obat dan juga dengan psikoterapi. Penting ya. Tadi itu bisa ditanyakan sama dokternya, termasuk saya. Ya, saya suka merujuk juga pada beberapa kasus. Jadi kalau yang nggak dirujuk tuh, kalau yang nggak dirujuk itu saya melihat bahwa oh kasus ini sebenarnya masih bisa ditangani oleh si pasien sendiri tanpa harus punya bantuan dengan kondisi yang lain. Mudah-mudahan kuliah ini sedikit banyak membantu, tidak khawatir kalau misalnya agak susah dimengerti dok, tidak apa-apa. Ini kan seperti kuliah yang biasanya diberikan kepada teman-teman sejawat dokter juga. Tapi Anda boleh bertanya ya berkaitan dengan kondisi seperti ini kepada dokter Anda yang saat ini menangani atau juga saat ini bisa dengan kolom di komentar. Kalau misalnya ada sesuatu yang nanti kita akan bahas bersama, mudah-mudahan bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.